semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya akan share resep tiramisu cake dengan versi ekonomis. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Rara. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat cake coklat. Di sini ada 2 butir telur utuh, 1 butir kuning telur, nah ini pecah 1, 30 gram tepung protein rendah, di sini saya memakai kunci biru, 60 gram gula pasir halus, di sini saya pakai gula pasir yang di blender, 25 gram minyak goreng atau minyak sayur, 10 gram coklat bubuk, saya pakai merek Van Houten, 10 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, dan setengah sendok teh pasta coklat, juga boleh memakai pasta vanila. Untuk loyang, di sini saya memakai loyang bulat diameter 18 yang sudah saya olesi dengan mentega, kemudian saya lapisi dengan kertas baking dan diolesi kembali dengan mentega. Sekian untuk bahan-bahannya, kita kembali ke cara pembuatan. Pertama-tama saya mau ayak dulu bahan keringnya seperti tepung terigu, baking powder, coklat bubuk, tepung maizena, dan garam. Gunanya agar bahan kering mudah tercampur dengan bahan lainnya dan tidak bergumpal. Dan jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Dalam wadah masukkan telur, emulsifier, dan gula pasir halus. Ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia kental berjejak dan berwarna putih pucat. Ini memakan waktu sekitar 10-15 menit atau tergantung dari mixer masing-masing. Nah, ini sekitar 10 menit saya mixer. Dia sudah kental, berjejak, dan berwarna pucat. Kemudian kita matikan mixer. Kemudian masukkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Ini saya masukkan bertahap menjadi 2 bagian. Kemudian kita aduk balik dengan spatula. Jadi gerakannya seperti ini, pelan-pelan saja. Base cake yang saya pakai ini sama dengan base cake yang saya pakai pada resep Black Forest yang pernah saya share sebelumnya. Cuma bedanya di sini saya memakai minyak goreng, sedangkan dalam Black Forest saya menggunakan mentega yang dicairkan. Kemudian kita lanjut masukkan minyak goreng, lalu aduk kembali hingga rata. Lalu masukkan lagi sisa bahan keringnya tadi dan aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Jangan sampai masih ada minyak yang mengendap di dasar wadah. Dan terakhir masukkan pasta coklat atau pasta vanila, kemudian aduk kembali hingga rata. Lalu tuang ke dalam loyang dan ratakan. Jangan lupa untuk memanaskan oven sekitar 15 menit sebelum digunakan. Hentakan loyang 3-4 kali sebelum di oven. Gunanya untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam adonan. Oven dengan suhu 160 derajat api atas bawah selama 45 menit atau tergantung oven masing-masing. Sambil menunggu cake-nya matang, kita bisa siapkan dulu larutan kopinya.
Campur 1 sendok makan kopi instan tanpa ampas dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 150 ml air panas, kemudian ini kita aduk rata dan biarkan dia sampai dingin baru kita pakai. Dalam wadah masukkan 2 kuning telur, 4 sendok makan gula pasir halus, ini saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ini akan kita panaskan sampai gulanya larut dan tercampur dengan kuning telur. Ini kita pakai sistem double boiler seperti ini, di mana kita taruh wadahnya di atas panci yang berisi air mendidih. Kita gunakan api kecil saja, aduk terus sampai dia tercampur rata. Ini memakan waktu sekitar 5-10 menitan. Nah, kira-kira sampai dia seperti ini, tercampur dengan merata. Kemudian kita angkat dan dinginkan. Dalam wadah masukkan 100 gram whipping cream bubuk, kemudian tambahkan dengan 200 ml air es. Ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia mengembang dan kaku. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Masukkan 170 gram keju spread atau keju oles ke dalam kuning telur. Pastikan campuran kuning telur tadi sudah dingin, lalu mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja hingga dia tercampur rata. Pakai saja langsung mixernya, nggak usah dicuci yang bekas whipping cream tadi, tidak masalah. Jika sudah, matikan mixer, kemudian saya mau aduk kembali pakai spatula, memastikan dia tercampur rata dan tidak ada endapan di dasar wadah. Jika sudah, ini akan kita masukkan ke dalam whipping cream tadi. Ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sampai dia tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan, kita simpan dulu di dalam kulkas sampai siap digunakan. Kita kembali ke cake coklat. Di sini cake-nya sudah matang. Kita lepas kertas bakingnya dan dinginkan. Jika cake-nya sudah dingin, saya mau belah cake-nya menjadi 3 bagian. Kemudian masing-masing layer saya basahi dengan larutan kopi yang sudah kita buat tadi. Dan pastikan larutan kopinya sudah dingin. Lalu kita akan semprotkan krim keju dengan bantuan plastik segitiga seperti ini. Nah, ini ujungnya sudah saya gunting dan siap untuk digunakan. Saya semprotkan melingkar dan merata di atas cake. Kemudian kita ratakan kembali. Jika sudah, kemudian timpa dengan cake coklat di atasnya dan lakukan hal yang sama sampai layer berikutnya. Tiramisu cake ini berbahan ekonomis. Jika mau membuat yang premium, bisa mengganti keju spread dengan cream cheese.
Dan untuk info lengkap bahan bisa dilihat kembali pada kolom deskripsi. Nah, pada saat mengoles krim keju ini gerakannya harus cepat karena krim keju dia cepat meleleh di suhu ruang. Jika sudah di layer akhir seperti ini, teman-teman bisa menghias sesuai selera. Di sini saya tidak pandai dalam menghias kue, jadi saya akan buat seperti ini saja, gampang saja dan sederhana. Dan terakhir kita bisa taburi dengan coklat bubuk di atasnya. Dan rapikan. Resep ini menghasilkan tiramisu cake yang sangat lembut, manisnya pas dengan gurih krim keju dipadu dengan rasa kopi sehingga membuat cake ini menjadi sangat spesial. Walaupun menggunakan bahan yang ekonomis, tapi rasanya tidak kalah enak dengan yang memakai bahan premium. Sekian resep tiramisu cake versi ekonomis dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.